Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan Budi Sarjana Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan aksi nyata menata lingkungan fisik kaya teks di SDN 8 Tanjung Lago. Selamat menonton. Nah, Bapak Ibu, apa itu lingkungan kaya teks? Gerakan lingkungan kaya teks di SD 8 Tanjung Lago yaitu sebuah gerakan yang membuat lingkungan kaya teks sebagai bagian dari program literasi satuan pendidikan untuk menstimulasi peserta didik agar mampu mengembangkan keterampilan berbahasanya, menyimak, menulis, membaca, dan berbicara yang dilakukan rutin di sekolah. Nah, Bapak Ibu, apa itu lingkungan kaya teks? Maksud lingkungan kaya teks adalah sebagai lingkungan di mana anak-anak berinteraksi dengan berbagai bentuk bahan cetak, termasuk tanda-tanda sudut belajar yang berlabel cerita dinding, display kata, mural berlabel, papan buletin, grafik dan diagram, puisi, serta berbagai bahan cetak lainnya. Mau guru yang hebat di seluruh Indonesia yang menonton video saya ini, tentu Bapak dan Ibu pernah membuat lingkungan kaya teks di dalam kelasnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tujuan kita membuat lingkungan kaya teks. Yang pertama, membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kognitif tentang kata, kalimat, dan teks fungsi. Kemudian Bapak dan Ibu, yang kedua, sebagai lokasi penyediaan teks bacaan secara konkret di satuan pendidikan. Bapak dan Ibu, tentu tujuan dari membuat lingkungan kaya teks yang ketiga adalah menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem membaca dengan membaca teks. Bapak Ibu guru yang menonton video saya ini, kita lanjutkan pembahasan kita tentang ruang lingkungan kaya teks di satuan pendidikan dan bagaimana menata ruang lingkungan kaya teks di satuan pendidikan. Ruang lingkungan kaya teks di satuan pendidikan dibagi menjadi dua bagian, yaitu di dalam kelas dan ruang kelas. Mari bersama-sama kita bahas penataan ruang kelas kaya teks di satuan pendidikan. Yang pertama, pemanfaatan sudut kelas menjadi sudut baca. Yang kedua, pembuatan papan buletin untuk berbagai informasi. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru, yang ketiga adalah menata kelas dengan pembuatan pohon baca dan buku. Dan yang keempat, menyediakan display dan meja untuk memajang karya murid. Bapak dan Ibu, tadi sudah dijelaskan bagaimana menata ruang kelas dengan kaya teks di satuan pendidikan. Sekarang bagaimana menata ruang kelas dengan kaya teks di satuan pendidikan? Yang pertama adalah sudut baca merupakan sebuah ruangan yang terletak di sudut ruangan yang dilengkapi dengan koleksi buku dan berperan sebagai perpanjangan fungsi perpustakaan. Hal ini dapat dilakukan dengan satu, pemanfaatan sudut kelas menjadi pojok baca dengan koleksi buku yang beragam. Kedua, adanya buku yang berfungsi sebagai pendidikan dan pengetahuan. Ketiga, mengajak siswa bergantian meminjamkan koleksi buku di rumah. Keempat, membuat pojok baca menjadi tempat senyaman dan semenarik mungkin. Dan yang kelima,
tertata rapi dan koleksinya berubah. Bapak dan Ibu Guru, selanjutnya untuk penjelasan bagaimana menata ruang kelas dengan kaya teks baik di dalam kelas maupun di ruang kelas di satuan pendidikan dapat kita lihat pada slide dan dokumen berikut ini. Semoga tayangan video ini dapat bermanfaat dan menambah referensi kita untuk menata ruang kelas di satuan pendidikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.